Ini adalah rahasia terlarang yang sengaja disembunyikan oleh para guru sufi dan diinskripsi oleh para nabi, dan hanya dibisikkan jika batinmu telah diam. Tapi hari ini kamu akan mengetahuinya, karena bagi saya sudah saatnya umat tahu ilmu sejati ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Pernyataan kamu adalah Tuhan terdengar janggal dan keterlaluan. Tapi apapun yang sedang kamu pikirkan, tahan dulu. Jangan kamu ambil kesimpulan apapun. Pengetahuan ini jelas terlarang bagi makhluk muhaddas. Tapi di sini saya akan menghancurkan semuanya hingga yang tersisa hanya wujud yang mutlak, wujud yang layak disebut dengan Tuhan, bukan kita semuanya. Kita yang sering lupa meletakkan kunci mobil, yang gagal diet, yang panik melihat saldo bank kosong. Bagaimana mungkin Tuhan? Tapi jangan salah, jika kamu mengira bahwa Tuhan sebagai pribadi di awan-awan, seperti seorang bos kosmis yang marah-marah, atau sebuah versi super dari dirimu yang rapuh, itu bukan Tuhan, itu karikatur. Lihat lebih dalam lagi. Ketika kamu menyebut Tuhan, sebenarnya kamu merindukan sang sumber abadi ini, realitas yang absolut, kesadaran tanpa bentuk. Di titik ini, dengarkan baik-baik. Sumber itu tidak berada di luar. Ia adalah bahan dasar segala eksistensi apa yang ada sekarang ini. Sebab awal penciptaan, bahan utamanya adalah dirinya sendiri, termasuk diri kita. Jangan seperti ikan yang bodoh, sudah tahu ia hidup di dalam air, tetapi masih mencari air. Jadi pertanyaannya bukan lagi bagaimana aku menjadi Tuhan, tapi bagaimana bisa aku lupa bahwa segala apapun yang melekat pada diri kita adalah kepunyaannya. Entahlah, jika tubuh ini milik kita, kapankah kita berdaya membuatnya? Bahkan kedua orang tua kita saja tidak berdaya apa-apa. Sebab jika semua orang tua dapat membuat anak, maka tidak akan mungkin ada seorang bayi yang lahir dalam keadaan cacat. Inilah yang menjadi bahan perenungan, hingga saya tersadar betapa tiada berdayanya diri ini tanpa limpahan kasih dan sayangnya. Kita bergerak dengan kudrat dan irodatnya. Kita bernafas dengan sifat hayatnya. Kita bisa berbicara dengan limpahan sifat kalamnya. Hingga akhirnya kita menyadari musyahadah sifat yang 7 ini. Yang jika sebelum kematian datang menjemput kita, kita telah mengembalikan semuanya. Makanya, apalagi yang tersisa pada diri kita. Padahal dalam salah satu hadis qudsi ia telah berfirman, jika aku telah mencintai hambaku, maka akulah pendengarannya, penglihatannya, dan segala gerak tubuhnya. Hadis tersebut juga selaras dengan firman-Nya, bukankah aku yang menciptakan kamu dan apa saja yang kamu perbuat? Surat As-Saffat ayat 96. Inilah kesaksian para pencerah. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ana Ahmad tanpa ain artinya Ahad, Esa. Tatkala Buddha mencapai pencerahannya, ia pun berkata, aku adalah yang tertua di alam semesta.
Krishna di dalam Bhagavad Gita berkata, "Aku adalah Atman yang bersemayam di hati setiap makhluk." Dan Isa Al-Masih menegaskan, "Aku dan Bapa adalah satu." Semua akuan di situ adalah akuan hak yang sejati, aku hakiki. Al-insanu sirri wa ana sirrullah. Semua itu bukan klaim daripada ego dirinya, tapi pengakuan bahwa setiap individu telah lenyap, yang tinggal hanya keilahian yang menyadari dirinya sendiri. Dalam mekanika kuantum telah membuktikan, pengamat consciousness adalah partisipan pencipta realitas. Tanpa kesadaranmu, alam semesta hanya gelombang probabilitas tak berbentuk. Otakmu sendiri bukanlah hasil kesadaran, tapi antena yang menyaringnya. Kesadaran murni itu sendiri, ia tak terlahir, tak mati, abadi, dan kau adalah itu. Jadi saat meditasi yang sudah mendalam, maka batas tubuh sirna. Mengapa? Karena pada keadaan tak terkondisikan itulah topeng aku kecil rontok. Yang tersisa adalah sang aku sejati. Kamu bukan pikiranmu, bukan emosimu, bukan pola tubuhmu. Semua itu hanyalah perangkat lunak yang diinstal oleh DNA, orang tua, masyarakat, atau bahkan trauma masa kecil. Kamu mengira dirimu si penyuka kopi, si perfeksionis, si korban masa lalu. Itu semua adalah avatar atau karakter dalam game realitas virtual yang bernama kehidupan. Sedangkan sang aku sejati, ia adalah layar tempat game itu dimainkan, tak ternoda, tak berubah. Coba sekarang diamkan sejenak pikiranmu, rasakan kehadirannya di sebalik diamnya pikiran tersebut. Yang menyaksikan tanpa menghakimi, itulah dirimu yang sebenarnya, sang saksi abadi. Dan sang saksi dan yang disaksikan adalah Esa. Kamu bukan hanya bagian dari, tetapi kamu adalah totalitas itu sendiri. Kamu bukan hanya bagian, tetapi kamu adalah totalitas itu sendiri yang sedang mengalami dirinya dalam bentuk terbatas. Saudaraku, sang sejati, mengerti konsepnya ternyata tidak cukup. Ini adalah seni mengalami, maka lakukanlah. Di tengah keramaian, amati orang-orang di sekitarmu dan sadarilah, yang kamu lihat bukanlah tubuh mereka, tetapi diri rahasia Tuhan yang sedang berperan sebagai manusia. Lalu terapkan pada dirimu, tubuh ini adalah kostum sementara, dan pemain utamanya adalah sang rahasianya itu sendiri. Saat emosi negatif muncul, jangan kamu katakan aku marah, tetapi katakan ada kemarahan muncul dalam ruang kesadaran ini, dan kamu adalah ruang, bukan isinya. Duduk hening, ucapkan di dalam hatimu, aku adalah keberadaan, aku adalah kesadaran, dan aku adalah keabadian. Rasakan getarannya. Ini bukan ego inflasi, justru sebaliknya. Ketika kamu tahu dirimu adalah segalanya, keinginan untuk mengeksploitasi, membenci, atau takut akan lenyap. Sebatang rumput tak akan perang dengan rumput yang lain, karena ia tahu mereka satu akar yang sama. Dan kamu tidak perlu mengejar pencerahan. Kamu adalah pencerahan itu sendiri yang sedang bermain sebagai seorang pencari. Dunia ini panggung sandiwara ilahi, dan dalam drama ini kamu adalah sang sutradara, pemain utama dan penonton.
Sekali kamu menyadari ini, hidupmu tak lagi tentang menjadi kaya ataupun terkenal, tetapi tentang menari dengan elegan dalam peran yang kamu pilih. Sambil tak pernah lupa, topeng bisa berbeda, tapi aktornya tetap satu. Makanya, jika ada yang bertanya, siapa kamu? Jawablah dengan senyuman, aku adalah sang ada yang tak pernah lahir, tak akan mati. Aku adalah kekosongan yang melahirkan bintang-bintang. Dan pada malam yang sunyi, jika kamu mendengar bisikan dari dalam jiwamu, itu adalah aku yang sedang mengingatkan diriku sendiri. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.